Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita mau apa, teman-teman? Bincang. Bincang-bincang buku. Ya, betul banget. Kita kali ini akan membicarakan seorang penulis yang sangat fenomenal. Siapa? Yaitu Terelie, ya kan? Ya, ya. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya Putri Ayu Retnawulandari. Ya, ada saya, Bilman Tasyal Fatar Rahmat. Dan ada saya Gibran Ilmiansyah. Ya, baik. Yang pertama ini kita akan membicarakan tentang biografi penulisnya dulu ya. Siapa sih beliau ini, Terelie? Jadi Terelie ini punya nama asli yaitu Darwis. Kita panggil aja Bang Tere ya. Bang Tere ini dilahirkan di sebuah kota, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya yaitu di Lahat, tanggal 21 Mei 1978. Nah, orang tuanya Bang Tere ini adalah seorang petani. Bang Tere ini memiliki alhamdulillahnya orang tua dari Bang Tere ini dikaruniai banyak anak dan beliau ini anak keenam dari tujuh bersaudara. Nah, Bang Tere ini dari kecil sampai beliau SMA ini ada di kampung halamannya, yaitu di Lahat sana. Beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kikim Timur, lalu di SMP-nya ada SMP 2 Kikim Timur juga, dan yang sekolah terakhirnya ini, bukan terakhir sih, jadi kayak sekolah menengah atasnya, itu ada di SMA 9 Bandar Lampung. Dan beliau ini mempunyai mimpi ingin berkuliah atau mengenyam pendidikan di PTN yang favorit ya, seperti kita-kita juga pengennya di favorit. Akhirnya beliau berhasil lolos di seleksi Universitas Indonesia. Tapi siapa sangka sih, ternyata Bang Tere itu kuliahnya bukan di bidang sastra atau penulisan loh. Bang Tere itu kuliahnya di bidang akuntansi ternyata. Nah, Wih. iya, Bang Tere di bidang akuntansi, teman-teman. Dia bukan di bidang kepenulisan awalnya. Terus, setelah beliau mengenyam pendidikan itu, beliau bekerja. Tapi bekerjanya juga, pasti teman-teman ngiranya langsung jadi penulis kan? Enggak, tapi teman-teman, beliau ini bekerja juga sesuai sama bidangnya. Bidangnya tetap di akuntansi. Nah, untuk memulai kepenulisannya, beliau memulai menulisnya di tahun 2005. Nah, yang kedua ini ada karya-karyanya Terelie. Silakan Mas Gibran. Nah, jadi Bang Bang Tere aja ya kita sebutnya. Jadi Bang Tere ini udah mulai nulis tuh awal nulis tuh dari 2005. Karya pertama itu kayak ada The Gorgon series, terus Mimpi-mimpi si patah hati, terus Pena Sendutu, terus apa Cintaku Antara Jakarta dan Kuala Lumpur tuh 2006, terus The Gorgon Games Incredible tuh 2006, The Gorgons 2 tuh terus Hafalan Sholat Delisa 2007, Moga Bunda Disayang Allah tuh 2007, terus ada Bidadari Surga 2008, terus Janja Bersama Rosi 2008, terus ada Burlian 2009, Rembulan Tenggelam di Wajahmu juga 2009, Daun-daun yang jatuh tak pernah membencangin 2010. Nah, jadi ada pengalaman unik dari Bang Tere ini, guys. Jadi dia pernah eh, bicara gitu ya di sebuah acara. Saya lupa acaranya apa, teman dia pernah berbagi cerita kayak gini. Jadi kan dia nulis kan udah dari 2005 ya, sampai dia nulis yang ini itu Hafalan Sholat Delisa. Nah, jadi pas buku pertama tuh juga belum laris, buku kedua belum laris, terus buku ketiga juga belum laris, sampai buku Hafalan Soal Derisa dia cerita kayak gini.
Berarti Nah, panjang waktu itu juga kan ya waktu itu perjalanannya ya Mas Gibran ya dari Bang Tere ya ini ke itu ya. iya benar. Jadi Oh iya, eh, iya. perjalanan karyanya dia atau karir dia sebagai penulis novel tuh apa nggak gampang. Dia pernah cerita kayak gini nih. Jadi kan dia nulis hafalan sholat Delisa nih. Nah terus dia pas kan waktu itu untungnya tinggal di Depok. Jadi dia pergi ke Gramedia Depok untuk ngecek buku dia nih di Gramedia. Nah pas dia ngecek, ternyata dia ke rak novel kan. Ternyata di rak novel juga nggak ada. Akhirnya dia nanya tuh ke yang penjaga Gramedianya, Mbak, buku hafalan sholat Delisa di mana ya? Terus kata Bang Terry gini, dia ceritanya, mbak-mbaknya juga nggak tahu. Terus dia ketik tuh di komputer, buku hafalan sholat Berarti Delisa. sampai nggak tahu gitu ya mbak-mbaknya. Iya, Berarti emang enggak. belum terkenal bukunya. Terus dicari, terus disamperin tuh ke rak A9. Bukunya ada di rak A9. Jadi ya rak A9 itu bukan ini, apa, bukan rak novel, bukan rak bestseller, buku bestseller gitu, bukan. Ternyata rak A9 itu buku-buku tentang agama semua, bukan buku novel kayak bimbingan sholat gitu segala macem. Jauh banget ya mentalnya dari novel sampai ke buku sholat. Mungkin karena namanya hafalan Iya, sholat bisa kali ya. nah, Iya karena benar. judul. Ya, Iya mungkin karena judul. Iya, iya, iya. Nah, terus ada lagi kisah yang unik, kisah lucunya juga sampai dia bilang Apa tuh? katanya kalau dia nulis novel tuh sampai dia bakal kejadian ini tuh bakal dia ingat terus karena membekas itu. Jadi ada eh, seorang calon pembaca bukunya dia tuh yang hafalan soal Delisa. Nah, dia ngeliat secara langsung emang di depan mukanya dia langsung orang Oh udah ya. megang bukunya nih, orang megang bukunya. Terus Hmm, hmm. pas ngeliat judul hafalan sholat Delisa. Terus orangnya bilang gini, gue tahu sholat tahajud, gue tahu sholat 5 waktu, gue tahu sholat witir. Terus gue nih ada sholat Delisa. Wah ini buku bid'ah nih sesat nih kata dia gitu aja. Kan lucu ya. Sampai dikiranya ini ya, sholat apa? Sholat Delisa gitu ya. Iya, iya. dikata sesat tuh bukunya. Soalnya ada Iya. sholat Delisa. Padahal, padahal itu novel, bukan bukan buku agama sebenarnya. Iya. Iya, 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 iya. Terus sampai akhirnya nih dia nerbitin apa? Nerbitin karyanya yang terbaru, Iya. bukunya apa? Bibi Gil sama Tagaras itu yang tahun 2002 2022 sorry. Oh, gitu. Eh, tapi saya pernah ini juga nih kayaknya novel yang hafalan sholat Delisa itu sempat difilmkan ya waktu itu. Itu menceritakan tentang tsunami Aceh nggak sih kalau nggak salah Mas Gibran? Oh iya benar 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 sempat jadiin film juga. Oh iya ya, mungkin dari situ kali ya. Setelah itu baru Ya dari situ dia baru naiknya di situ. novelnya terangkat semua dari yang bumi segala macam. Benar. Seperti itu ya, Mas Gibran ya. Iya Oh, benar gitu. benar. Nah, ini kita masuk ke sinopsis. Jadi kita ini sudah membaca salah satu dari karya-karyanya Bang Tere ini ya teman-teman ya. Kita udah Ya, baca. betul betul. Iya benar benar benar. eh, ini kalau kalau saya ini bacanya tentang daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Terus Mas Gibran baca apa Mas Gibran? Saya novela tentang kamu. Oh, tentang kamu. Kalau Mas Bilma. Kalau saya itu sepotong hati yang baru. Oh gitu. Oke. Ini kita mulai dari saya dulu ya. Ini tentang daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Nah, ini menarik banget gak sih teman-teman nih buat kayak apa sih tentang daun yang jatuh? Kayaknya eh, apa ya gitu. Nah, jadi daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini menceritakan tentang gadis kecil yang berumur 12 tahun. Jadi anak kecil ini putus sekolah. Dia punya adik namanya Dede. Dan itu mereka berdua itu selalu ngamen sudah putus sekolah sejak 3 tahun. Jadi Gelap. si Ya. Tania sama si udah putus sekolah, Tania sama Dede ini pokoknya sudah mereka ini udah membantu perekonomian keluarga. Ayahnya itu meninggal, ibunya udah sakit-sakitan. Pokoknya mereka banting tulang, ngamen dari bis satu ke bis yang lain tuh mereka seperti itu gitu ya. Nah, suatu ketika ini
si Tania ini ketika abis diceritakan ya di novelnya, Tania ketika abis ngamen turun dari bis, kakinya ini kena paku, ternyata ada yang nolongin. Nah, yang nolongin ini namanya Om Danar, mereka manggilnya Om Danar. Jarak umurnya dari Tania itu sekitar 14 tahun, berarti 26 tahun ya waktu Tania umur 12 tahun ini. Adiknya waktu itu umurnya 8 tahun apa? Iya, 8 tahun kalau nggak salah. Pokoknya beda 4 tahun sama Tania. Nah, dari situ si Om Danar ini membantu Tania buat sekolah lagi gitu kan. Di sekolah lagi tuh dari SD, SMP sampai SMA. Nah, ternyata Tania ini anaknya pinter banget, teman-teman. Sampai Tania ini dapat beasiswa SMP belajar di Singapura, SMA-nya di Singapura, dan ternyata eh, beasiswanya tuh sampai ke jenjang perkuliahan, sampai Tania kuliah beasiswanya. Berarti kan pinter banget dong Tania ya kan? Nah, Betul. di sini poin yang diambil dari Bang Tere ini, si Tania ini udah apa memiliki rasa rasa apa namanya? Rasa suka ketika dia nih umur 12 tahun suka sama orang yang umur 26 tahun. Berarti ada tuh istilahnya, ingat gak sih teman-teman yang waktu itu di ini diajarin ya kan, apa ya waktu itu tentang yang suka sama yang lebih tua. Itu. Yang lebih tua ya. Iya, 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 iya. Ya, ya benar ya, ya. ada tuh di sini di novel ini. Terus tapi ternyata novel ini tuh endingnya kayak gantung gitu. Jadi kayak Tania eh, si pemeran utama ini tidak happy ending juga tidak, tapi sad ending juga enggak. Jadi Tania ini memilih untuk pergi dari kehidupan Danar ini. Dia memilih untuk mengikhlaskan gitu, teman-teman. Jadi novel ini tentang pertama yang tentang seorang anak kecil yang dari perpindahan hidup sosialnya ini dari yang awalnya orang nggak punya, nggak mampu, terus akhirnya jadi yang beruntung banget mendapatkan beasiswa sampai kuliah SMP, SMA dan kuliah di luar negeri. Dan di sini juga ada tentang kisah cintanya antara Tania sama Danar gitu. Ini Oh, kita lanjut ya. iya, Lanjut. iya. Oh, soal tentang kamu nih, Mas Gibran, silakan. Nah, jadi gue mau jelasin sedikit nih. Jadi novel tentang kamu ini bukan novel cinta ya atau romantis gitu. Banyak yang ngira Mm-mm. novel-novel ini, novel tentang kamu ini kayak novel cinta gitu. Padahal mah bukan. Padahal novel ini tuh kayak banyak misteri dramanya gitulah. Iya, Soalnya iya. banyak yang ngira novel romantis tuh dari judulnya tentang kamu gitu. Iya, Mm-mm. iya. Jadi novel tentang kamu ini tuh diterbitin sama Bang Tere itu tahun 2016. Jadi tentang kamu ini mengisahkan perjalanan hidup eh Sri gitu. Karena dia permasalahannya gini. Jadi ada orang bernama Sri dia Mm-mm. itu seorang yatim piatu yang tinggal di panti jompo. Tapi kematiannya tuh menjadi sebuah masalah karena dia meninggalkan warisan yang banyak gitu. Sri ini orang apa? Orang yang inilah hebat lah. Dia pengacara gitu. Jadi dia punya saham di perusahaan, terus dia meninggalkan warisan yang banyak sampai akhirnya ada seorang yang ngebantu lah untuk ngulik-ngulik siapa ini Sri yaitu orangnya namanya I Nurjaman. Jadi Mm-mm. novel ini mengisahkan tentang perjuangan Nurjaman untuk siapa nih kira-kira yang cocok untuk eh, yang ngedapetin kata ini warisannya Sri kira-kira kayak gitu sih. Oh, Oh, oke, oke, oke. Jadi lumayan menarik juga ya tentang kamu ini ya. Nah, Iya iya benar. novel. bener. Banyak Oke, ininya lah, kenapa? banyak dramanya, drama misteri gitu gitulah, Iya, kayak Oh, iya. thriller gitu. bagus ya. Tapi dari novel ini pasti kan kita apa namanya bisa ngambil pelajaran lah ya. Oh ya, novelnya Bang Tere ini kayaknya terkenal banget nih sama ini ya, apa namanya tentang kehidupan ya kan? Oh, Tentang Iya bener-bener. benar, ya benar-benar ya Kayak realita lah, realita. relate. Tuh banyak yang relate. iya banyak Realita yang kehidupan relate ya. itu.
banyak. benar. Nah, kita lanjut ya. Oke, Sepotong Hati yang Baru, Mas Bilma silahkan. Nah, kalau buku Sepotong Hati yang Baru, sebenarnya kalau buku Sepotong Hati yang Baru ini ya sama kayak judulnya, percintaan. Banyak yang Hmm, banyak kisah-kisah percintaan lah gitu. iya, iya, iya. Jadi di buku ini itu Mm-mm. menceritakan dua tokoh. Tokoh aku, tokoh utamanya ini aku, sama Nggak disebutin ya, namanya nggak disebutin. yang nggak disebutin, jadi aku gitu. Nah, Ya, terus oke. sama tokoh perempuan namanya Alisa gitu. Mm-mm. Nah, di kisah Sepotong Hati yang Baru ini, si karakter Alisa ini diceritakan itu dia itu Mm-mm. karakter ya seenaknya. Oh, Nah, iya, iya. jadi dia datang dan pergi gitu, suka-suka ninggalin gitu. Mm. Nah, bahkan di novel ini tuh diceritain Mm-mm. eh mereka ingin merencanai nikah. Mm-mm. Jadi tokoh aku ini udah ngelamar nih, udah ngelamar si Alisa. Mm. Akhirnya diterima dong sama Alisa. Siapa gitu kan yang nggak mau dilamar, yang nggak mau nikah gitu kan. Jadi nggak mikir panjang, diterimalah sama si Alisa. Nah, Oh, udah diterima nih lamarannya tokoh aku ini. Akhirnya semua hal-hal kecil, mulai dari hal kecil sampai hal besar kayak nyebar undangan, terus ngedatengin orang tua, gitu-gitu tuh udah mulai dilakuin tuh akhirnya. mm. Udah mulai dilakuin, ya semuanya berjalan lancar lah awalnya. Sampai tiba Hamin 5 mereka nikah itu, tiba-tiba si Alisa itu ninggalin toko aku ini. Bayangin, Waduh, kayak pengen nikah, udah siap ya, semua. Iya, iya udah makanya pada kayak ditinggal. udah siap semua, undangan udah disebarin. Tiba-tiba Mm. ditinggalin. Nah, Sedih itu Mm. pasti. iya pasti. Terus ditinggalinnya ini alasannya nggak masuk akal sih. Kenapa tuh? Ditinggalin dengan alasan mungkin cowok yang baru ditemuin ini adalah cinta sejati Alisa. Begitu. Waduh, jadi ini ya, Begitu ya. apa, si Alisanya ini ya? Benar. Jadi si Alisa ini tiba-tiba pergi. Nah, Ya. akhirnya ya udahlah, pernikahan mereka batal gitu aja kan. Pokoknya Mm. dibatalin semua, catering segala macam udah dibatalin kan tuh sama sama si Alisa juga. Nah, akhirnya 1 tahun kemudian nih, udah 1 tahun kemudian kan, Mm. tokoh aku kayak sakit hati, nggak mau buka hati baru gitu-gitu, kayak masih Mm. masih sakit lah hatinya gitu kan. Ya, 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 betul, betul. Sampai 1 tahun ke depan, 1 tahun kemudian, akhirnya mereka berdua nih ketemu lagi. Mm. Mereka ketemu lagi di sebuah tempat makan di pinggir pantai gitu tempat makannya. Oke, terus, terus? Kayak kayak dinner gitulah. Heeh. Ya Terus terus. ternyata tujuan dari Alisa ngajak tokoh aku ketemu ini, tujuannya itu supaya tokoh aku ini bisa nerima nerima kembali Alisa gitu. Jadi kayak ngajak balikan gitu. Waduh, ya, 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 balikan ya. Padahal kayak udah ditinggal nikah kan. Iya. Dia Jalan lega tinggal, sendiri dong. dia ngajakin balik lagi gitu kan. Heeh, heeh. Gak tahu diri. Nah, Iya. akhirnya Mm. si tokoh ini nggak bisa dong karena hatinya udah sakit kan, udah tinggal nikah gitu Ya aja. kan nggak Ya sakit hati pasti. ya kan ditinggal. Iya, Hampir lima makanya mau nikah, pas ketemu ngajak balikan ya kan? Itu sih benar-benar. najis banget ya. Iya, Iya. betul tuh. Nah, abis itu kayak si tokoh aku ini bilang ke Alisa, nggak bisa. Terus dia bilang, dia udah punya istri. Oh, gitu terus. Tapi padahal dia ngomong kayak gitu tuh bohong. Dia cuma mau nolak Alisa doang. Padahal tuh dia Hmm. belum begitu. Mm, mm, mm. Nah, terus dia sempet ngasih lihat cincin. Cincin bentuknya kayak bulan sabit gitu. Hmm? Cincin sabit. Yang dimana cincin bulan Hmm. sabit itu dulu cincin pernikahan mereka. Oh, Oh, Pas cincin yang lamarannya. harusnya dikasih ke Alisa ya. iya, iya. Ya,
Ya kayak begitu. Nah akhirnya setelah mereka ngobrol panjang lah gitu kan, akhirnya si Alisa juga kayak ya udah mau gimana lagi, nggak bisa dipaksain kan. Dan juga Hmm, dia baru sadar karena ya udah ini salah dia gitu loh awalnya, karena dia kan yang ninggalin gitu kan. iya Ya. betul. Nah akhirnya Alisa pergi dah dari tempat makan itu sambil Mm-mm. nangis, sambil nangis. Oh gitu. Terus terus endingnya si tokoh akunya nih gimana sama Alisanya ini gimana ini? Nah Tetap si enggak? tokoh si tokoh aku ini kayak dia masih berpikir kayak eh kayak gimana ya, kayak dia berpikir kalau gue ini masih bisa nemuin sepotong hati yang baru gitu, kayak sesuai judulnya Oh, gitu. Hmm, oh jadi gitu. si tokoh aku ini nggak mau tetap dia mencari di kehidupan, maksudnya bukan kehidupan di ada hati yang lain yang baru lah ya selain Alisa gitu karena kan mungkin sakit hati Betul, gitu kan ya. Gila. betul, betul. Jadi kayak Eh, dia dia masih mencari sepotong hati yang baru ini tuh siapa gitu, dia masih mencari-cari gitu. gitu. Oke, Dan, berarti ini ya, dan juga berarti ada masing-masing pesan, ada gantung pesan, sebenarnya. ada pesan yang tertulis di novel itu. Jadi Satu. pesannya itu bukan pesan sih, kayak lebih ke kayak quotes gitulah. Oh gitu apa Iya, tuh iya. Mas? Kalau tuh. Jadi cinta merupakan harga diri dan cinta Mm. adalah rasionalitas sempurna. Jadi nggak Wih. bisa dimainin gitu kan. Ah, Gitu. ah, ah. Iya lah, kita harus punya pride sendiri kan, harga diri sendiri kan. Masa Iya, diinjak sama orang, mendingan kita tinggalin daripada harga diri kita digituin. Ya benar, iya, daripada harga diri kita jatuh gitu kan. Ya. iya, benar-benar Mas Jil, Mas Jil. Oke, ini kita Nah, next ya. oh. Nah, ini dia ada persamaannya dari karya-karya Terelie. Silakan Mas Dilma. Nah, ada persamaan dari terutama dari ketiga novel yang udah kita bahas tadi ya. Iya, ya benar dari tidur tadi itu. Ada persamaan dari ketiga novel yang tadi kita udah jelasin lah. Mm-mm. Yang pertama itu dari segi bahasa atau dari segi majas. Dari segi majas tuh yang digunakan nggak jauh berbeda Rata-rata gitu. sama ya, yang pakai pasti Ya, sama ya. Tere ini makainya bahasanya sama, ya kan kayak ya metafora benar. gitu. Ya, Iya, kan setiap metafora. penulis punya ciri khasnya sendiri. Iya, Ya. Bang Teh ciri khasnya sendiri. Hmm. Nah, terus yang kedua itu ada persamaan dari yang ketiga novel kita ini ya. Ada Heeh. persamaan Iya, alur, yang dimana alur itu kan maju mundur kan. Dari Betul, ketiga betul. novel itu alurnya maju mundur Ya. gitu. Alur yang pertama tadi yang novel saya juga maju mundur tuh dari jadi Hmm. yang utamanya ini seolah-olah apa namanya memflashback kisah-kisahnya ya. Sama-sama Bener. sama-sama. Ya. Nah, terus pokoknya ciri khas dari apa ya, ketiga novel itu tuh kayak puitis, terus Hmm, betul. relate, kayak relate gitu sama kehidupan. emosionalnya dapet lah gitu ya. Bener, Betul. ekspresi emosional dapet segala macam. Jadi kayak kita tuh bener-bener ngerasain apa yang kita baca gitu. Betul Ya, banget, betul Mas Bima. sana tersampaikan lah kepada pembaca gitu ya. Ya Iya. bener. Nah, terus ada kesan kita nih sebagai pembaca gitu kan. Heeh. Nah, ada kesan dari kita sebagai pembaca, yaitu pembaca novel karangan Terelia ini banyak mengajarkan berbagai hal, berbagai pelajaran hidup terutama ya. Iya, betul. Yang Banyak dimana banget kayak hidup. banyak banget yang kayak kita nggak boleh putus asa, kita nggak Betul. boleh menghancurkan apa ya, kepercayaan orang lain, nggak boleh mengkhianati orang lain, kayak Betul banget. gitu. Betul. Dan di sini kita juga diajarin mengikhlaskan ya rata-rata novelnya Bang Terry ini kayak apa Nah, yang benar. kita inginkan ini belum tentu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi harus Betul, benar. belajar mengikhlaskan ya. Iya, pokoknya kayak kita harus berjuang keras deh, pokoknya kayak apa ya, pelajaran hidupnya tuh dapat banget. Betul. Hmm. Nah, tapi dari ketiga novel kita nih ada juga teman-teman apa Apa namanya kekurangannya. Kalau di novel eh, novel yang pertama tadi ya, novel saya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin itu ada kekurangannya teman-teman.
Nah, Apa di tuh? novel ini umurnya kan kalau buat anak umurnya terlalu jauh, sukanya 14 tahun. Anak 12 Bener. tahun suka Hmm, sama om yang umur 26 tahun. Jauh banget kan ya teman-teman ya kan? Itu jauh tuh yang banget. sebenarnya kayak ini kan novelnya buat remaja ya. Jadi bacanya Iya benar. kayaknya kalau umurnya jauh banget kayak agak saya sendiri juga agak terganggu gitu teman-teman. Tuh kalau yang di Benar. novel saya, kalau novel Mas Bil sama Mas Jip gimana? Kalau dari novel Sepotong Hati yang baru, ya mungkin persamaan umur juga kan, karena kan novel Sepotong Hati yang baru ini kan menceritakan tentang percintaan gitu kan, apalagi jenjang-jenjang pernikahan. Mungkin agak kurang cocok kalau dibaca sama eh apa ya, anak-anak yang masih di bawah umur gitu loh, kayak yang kayak masih Oh, SMP gitu-gitu. iya. Benar, 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 benar. Kalau Karena kan dari ini Kalau kalau menurut gue sih, kalau menurut gue ya, kekurangannya tentang kamu tuh paling cuma di covernya aja sih. Kayak kurang menarik aja gitu untuk dilihatnya. iya, covernya kayak ini ya, kayak novel-novel lama ya covernya ya. Ya, terlalu lawas gitu. Karena iya, iya. cover cuma gambar sepatu kan, Iya, kalau nggak salah benar ya. sepatu. Iya, sepatu kulit dua sepasang gitu. Coklat. Oh, oke, oke. Nah, itu tadi kan kita udah bahas nih kan tentang bincang buku dan segala macamnya. Oke, Betul. kalau gitu terima kasih ya teman-teman udah sempat-sempat sharing dan segala macamnya. Kita Makasih tutup. Ya, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi